Copepoda merupakan salah satu eh, salah satu mikroorganisme yang bisa digunakan sebagai pakan ikan, namun pemanfaatannya di Indonesia ini masih terbatas karena satu dan lain hal Copepoda itu tidak banyak digunakan sebagai pakan alami, walaupun di negara-negara lain itu penggunaannya sudah mulai dievaluasi sebagai pakan alami, terutama untuk kegiatan pemenihan. Oke, ini konten yang akan kita pelajari mulai dari eh, biologinya, metode produksi, terus biochemical composition dan value, nutritional value-nya, dan aplikasinya di aquaculture. Nah, ini menggambarkan bagaimana distribusi Copepoda di dunia ya. Kita lihat kalau berdasarkan data ini, Copepoda ini tersebar cukup cukup merata ya. Jadi di daerah tropis ada, di subtropis juga ada, dan termasuk salah satu mikroorganisme, salah satu plankton yang penyebarannya itu berada di berbagai macam wilayah. Jadi tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu saja. Oleh karena itu, Copepoda ini memiliki potensi sebetulnya untuk dibudidayakan karena transfer ilmu budidayanya mudah karena berada di banyak tempat. Jadi kita tinggal adopsi saja teknologi-teknologi yang ada dan kita bisa gunakan nanti untuk uh, untuk kegiatan pemeliharaan larva terutama. Uh, untuk ini menggambarkan diversity-nya ya. Jadi secara gambaran umum ini sejalan dengan diversity terhadap organisme-organisme lainnya juga, di mana di daerah tropis ini, pada kawasan-kawasan tropis di garis khatulistiwa ini, uh, di diversity-nya cukup tinggi, sedangkan di kawasan-kawasan uh, temperate atau subtropis ini semakin merendah. Dan dengan diversity yang tinggi juga ini berarti semakin banyak potensi-potensi sebenarnya yang bisa kita kembangkan karena jenis Copepoda yang ada itu beragam di Indonesia. Jadi kita bisa kembangkan dari berbagai macam potensi yang ada. Copepoda ini kalau misalnya berdasarkan definisinya, itu didapatkan dari bahasa Yunani. Uh, Copepoda, poda artinya itu kaki, kope ini dayung, jadi kakinya berupa kaki dayung. Copepoda merupakan bagian dari subkelas Copepoda, subfilum Crustacea. Jadi ini termasuk dalam Crustacea sama dengan eh, banyak krustasea-krustasea yang lain termasuk Artemia dan termasuk juga udang-udangan. Nah, karena dia krustasea, dia mempunyai ciri berupa adanya exoskeleton karena krustasea merupakan bagian dari invertebrates, jadi skeleton yang ada bukan yang kayak uh, tulang dalam artian tulang, tapi skeleton yang di luar seperti cangkang. Dan dengan adanya exoskeleton ini, mereka pertumbuhannya itu memerlukan proses namanya molting. Jadi uh, perubahan stadia akan diikuti biasanya molting, ataupun kalau misalnya untuk kasus udang sebagai salah satu anggota dari filum Crustacea, dia perkembangannya, penambahan bobotnya akan diikuti dengan molting juga. Nah, berdasarkan Hume 1994, eh, Copepoda ini terdiri atas 300 family, 2650 genera, dan 11.500 spesies. Habitat alaminya dia merupakan hewan yang free living, planktonik atau bentik di berbagai kedalaman. Jadi ada yang sifatnya planktonik, ada yang sifatnya sebagai bentos, punya peran sebagai bentos. Dan karena planktonik ini berarti dia pergerakannya pasif,
mengikuti dari pergerakan arus dan serupa, cuma walaupun mereka bisa bergerak secara terbatas. Secara garis besar, sepertiga hidupnya hidup sebagai parasit atau bersimbiosis dengan hewan yang lainnya. Nah, berperan dalam ekologi pada siklus karbon global, terus dalam aquaculture mempunyai peran sebagai pakan alami ataupun parasit. Jadi mungkin ini satu resiko juga ya, karena ada Copepoda ini kalau tidak dikultur secara baik, ada beberapa jenis yang merupakan parasit. Nah, mereka menjadi parasit karena mereka bisa beberapa hewan itu mempunyai kayak penusuk itu dalamnya dan mereka suka nubruk-nubrukin diri mereka ke larva ikan. Jadinya larva ikan tersebut akan terluka. Nah, kalau misalnya larva ikan udah terluka, ini biasanya akan menyebabkan mortalitas karena ya misalnya larva itu fragile. Dengan keadaan normal aja hidupnya fragile, apalagi kalau misalnya sudah terluka dan lain-lain. Nah, untuk peran sebagai pakan alami, dia ukurannya bervariasi mulai dari 70 mikrometer sampai 1 mm dan komposisi nutrisinya terdiri dari pulva dan enzim pencernaan. Jadi dia kaya dengan polyunsaturated fatty acid dan juga mempunyai exogenous enzim pencernaan. Jadi kalau misalnya dia mati, dia akan mengeluarkan enzim yang akan mencerna dirinya sendiri. Nah, dari ordo-ordo Copepoda yang ada, yang dibudidayakan biasanya berasal dari ordo Calanoida, Harpacticoida, dan Cyclopoida. Nah, ini adalah bagaimana anatomi dan general karakteristik dari si Copepoda ini. Mereka punya rostrum ada first antenna, second antenna, ada mandible dan maxilla itu bisa digunakan untuk makan. Terus ada maxilliped, ada swimming legs 8-12 ini swimming legs. Terus ada cauda rami itu bulu yang berada di bagian ujung posteriornya. Ini nomor 13. Ada urosom. Urosom ini bagian belakang sini. Urosom. Terus prosom bagian depannya. Bagian tengahnya disebut dengan metasom. Jadi prosom ini terdiri dari kepala dan metasom. Terus bagian bawahnya ada genital segment. Nih kalau misalnya kita perjelas lagi, ini ada cephalosom bagian atasnya terdiri atas rostrum, ada nuclear eye. Nuclear eye ini fotosensori, dia tidak bisa melihat per se, tapi dia bisa mendeteksi cahaya. Terus antenanya panjangnya tergantung dari jenisnya dan antena ini bagian dari sensori dan juga bisa digunakan untuk spawning dan menangkap makanan. Jadi selain untuk sensori, untuk chemo and mechanosensory, chemosensori berarti dia mendeteksi chemical yang ada di air, mechanosensory itu mendeteksi pergerakan. Jadi ada bulu-bulu di sini. Bulu-bulu ini biasanya berfungsi untuk mendeteksi kalau misalnya ada sesuatu yang bergerak di depan atau di sekitar dia. Nah, selain sensori juga berguna pada saat spawning dan juga pada saat food capturing. Bagian appendix-nya terdiri dari mandible dan maxilla. Mandible itu gunanya untuk memotong-motong, menggigit makanan menjadi potongan-potongan kecil, dan maxilla berguna untuk mengcapture makanan. Dan pada maxilla terdapat setae, bulu-bulu panjang gitu,
yang seperti duri, dan ini gunanya untuk filter feeding. Jadi eh, menangkap partikel-partikel yang ada di perairan. Nah ini contohnya antena 1, ini antena 2, ini mandila, ini maksila 1, maksila 2, dan di bawah ini maksila 1 nih sini, maksila 2, di bawahnya adalah maksiliped. Di bagian metasom ada 5 pasang swimming leg, kaki yang digunakan untuk berenang, dan pasangan terakhir digunakan juga untuk reproduksi. Nah, selanjutnya bagian abdomen atau urosom, biasanya ukurannya ini lebih kecil dibandingkan bagian metasom. Tapi ini ada variasi tergantung dari jenisnya. Tidak terdapat appendix kecuali pada caudal rami. Terus genital parts biasanya terdapat pada segmen pertama. Terus pada bagian ujungnya terdapat caudal rami dan setae. Dan ini jadi bagaimana karakteristik dari Copepoda tersebut berdasarkan dari ordonya. Jadi kalau misalnya Calanoida, dia ciri-ciri utamanya adalah panjang antena ini sama dengan panjang tubuhnya dan hanya memiliki satu kantung telur. Untuk Cyclopoida ini panjang antena ini lebih kecil dibandingkan panjang tubuhnya. Dilihat nih antenanya kecil sini aja. Terus lebar anterior ini lebih besar dibandingkan lebar posterior. Jadi bagian depannya lebih lebar dibandingkan bagian belakangnya. Dan mempunyai 2 kantung. Terus untuk Harpacticoida, dia mempunyai antena yang sangat pendek. Jadi kalau dibandingkan dari kedua ordo lainnya, Harpacticoida ini antenanya lebih pendek. Terus secara bentuk tubuhnya, bagian anterior ini hampir mirip dengan posterior. Dan hanya memiliki satu kantung telur. Kantung telurnya sini hanya satu. Di tengah sini nih. Oke, untuk Calanoida sifatnya adalah kebanyakan merupakan pelagis, selektif feeder dengan filtrasi. Spesies-spesies yang perlu diingat ini Acartia tonsa, Gladioferens, Imparipes, Pseudocalanus elongatus. Untuk Cyclopoida ini pelagis, epibentik, bentik, beberapa bersifat parasitik, banyak ditemukan di air tawar, dan spesies-spesies yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Apocyclops borneoensis, Apocyclops royi, dan Oitona sp. Untuk ini Harpacticoida 50% merupakan spesies marin, bersifat free living, beberapa ada yang bersifat bentik, dan spesies yang prominent adalah Tisbe dan Tigrioporus.